Penyesalan penghuni neraka. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Robnya. Mereka berkata, "Wahai Rob kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yakin." As-Sajdah 12. Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Penyayang, kasih sayangnya meliputi segala sesuatu untuk disampaikan kepada mereka, agar mereka dapat menggapai kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Meskipun demikian, tidak sedikit dari mereka yang masih berkubang dalam lembah kekufuran, mengingkari Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya, tidak mempercayai surga dan neraka, juga tidak mengimani hari pembalasan. Bahkan jumlah mereka jauh lebih banyak ketimbang kaum mukminin. Tidak sebatas menolak ajaran Allah Azza wa Jalla dan dakwah para Rasul-Nya, mereka bahkan berani memusuhi dan memerangi dakwah para Rasul tersebut. Kendati pun telah diperingatkan dengan ancaman siksa Allah Azza wa Jalla yang akan menimpa orang-orang yang tidak beriman, namun mereka tetap pada pendirian mereka yang batil. Melalui ayat tersebut, Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat, saat mereka menyaksikan langsung azab neraka dengan mata kepala mereka sendiri. Pada saat itu, mereka menjadi yakin sepenuhnya bahwa mereka akan ditimpa azab yang ada di hadapan mereka. Betapa malunya mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla, sampai mereka menundukkan kepala. Betapa dalam penyesalan mereka saat itu, sampai mereka memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal soleh. Mereka mengatakan, "Wahai Rob kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yakin." Maksud perkataan ini, sebagaimana dijelaskan Imam Ibnu Katsir, "Wahai Rob kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia untuk melakukan amal soleh. Sesungguhnya kami sekarang telah yakin bahwa janjimu adalah benar dan perjumpaan denganmu adalah benar." Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, "Demi Allah, mereka tidak berharap dikembalikan ke dunia untuk menjumpai keluarga dan kaum kerabat. Akan tetapi mereka berharap dikembalikan ke dunia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla." Lihatlah harapan dan keinginan orang-orang yang tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla ketika di dunia. Karena itu, berbuatlah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla sewaktu masih hidup di dunia. Semakna dengan penggalan ayat tersebut, firman Allah Azza wa Jalla, "Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami." Ayat ini memuat dua sihoh al-ta'ajub, bentuk takjub. Kedua-duanya sebagai kinayah untuk mewakili ancaman siksa yang akan menimpa mereka. Artinya, Allah Azza wa Jalla mengancam mereka dengan azab yang telah mereka lihat dan mereka dengar. Ini menunjukkan bahwa penyesalan mereka pada saat itu tidak berguna. Kenapa mereka baru mulai percaya saat itu? Mengapa ketika di dunia mereka menutup mata dan telinga terhadap peringatan para utusan Allah Azza wa Jalla? Marilah kita simak firman Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain. "Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu sangat tajam." Mereka juga menyesali perbuatan mereka dengan cara menyalahkan diri mereka sendiri, seraya mengatakan, "Andai kata kami dahulu mau mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya kami tidaklah termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala." Al-Mulk ayat 10. Ini menunjukkan betapa besar penyesalan mereka atas tingkah laku buruk mereka ketika di dunia. Akan tetapi pada saat itu penyesalan mereka sudah tidak berguna lagi. Ibarat nasi yang telah menjadi bubur. Andai kata penyesalan itu sebelum siksa berada di depan mereka, yaitu pada waktu mereka hidup di dunia, maka penyesalan itu akan bermanfaat bagi mereka. Mereka akan selamat dari siksa pada hari itu. Begitulah keadaan mereka pada hari kiamat. Malang tak dapat ditolak. Mereka akan mengalami penderitaan siksa yang amat pedih akibat perbuatan mereka di dunia. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita darinya. Ungkapan penyesalan kemudian tidak ada gunanya sangat tepat untuk menggambarkan penyesalan orang-orang kafir, karena penyesalan mereka datang saat rasa sesal itu sudah tidak bermanfaat dan tidak berpengaruh untuk memperbaiki keadaan.
Akan tetapi, jika setelah penyesalan itu masih ada kesempatan untuk memperbaiki apa yang disesalinya, maka penyesalan itu akan sangat berguna. Ada dua macam penyesalan yang tidak bermanfaat bagi seseorang. Pertama, penyesalan di waktu ajal tiba. Di antara contohnya adalah penyesalan orang-orang fasik yang enggan melaksanakan kewajiban mengeluarkan sebagian harta mereka untuk bersedekah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Al-Munafikun 10. Dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla juga mengisahkan penyesalan Fir'aun ketika ajal menghampirinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, hingga bila Fir'aun itu hampir tenggelam, dia berkata, saya percaya bahwa tidak ada Rob berhak diibadahi, melainkan Rob yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kemudian dikatakan kepadanya, apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Yunus 90-91. Kedua ayat tersebut menunjukkan betapa tidak bergunanya suatu penyesalan ketika ajal sudah datang. Kedua, penyesalan pada waktu siksa akan menimpa pada hari kiamat, seperti yang telah disebutkan pada ayat yang kita bahas sebelumnya dan pada ayat yang lainnya, seperti firman Allah Azza wa Jalla. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu azab datang kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, Ya Rob kami, kembalikanlah kami, meskipun dalam waktu yang sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruanmu dan mengikuti Rasul-Rasul. Ibrahim 44. Dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, Ya Rob kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan melakukan amal soleh berbeda dengan yang telah kami kerjakan. Fatir 37. Dan masih banyak ayat yang lainnya yang menunjukkan permintaan mereka untuk dikembalikan ke dunia agar mereka bisa beramal soleh. 2. Mereka mengharapkan ada yang mau atau bisa memberi syafaat pertolongan bagi mereka agar selamat dari siksa Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Rabb kami membawa yang hak. Maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami? Al-A'raf 53. Akan tetapi permohonan mereka tersebut tidak ada artinya. Permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla telah mengetahui andai kata mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan seperti semula, yaitu mendustakan ayat-ayat Allah dan menyelisihi Rasulnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta belaka. Al-An'am 28. Selanjutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi tetaplah perkataan ketetapan dariku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. As-Sajdah 13. Ayat tersebut semakna dengan ayat, dan andai kata Rabb-mu menghendaki, tentulah semua orang yang ada di muka bumi itu beriman. Yunus 99. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, semua ini terjadi di atas takdir Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Azza wa Jalla telah membiarkan mereka berkubang dalam kekafiran dan kemaksiatan. Oleh sebab itu Allah SWT berfirman dalam ayat tersebut yang artinya, dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT mampu memberikan petunjuk kepada semua manusia jika ia menghendaki. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki hal itu karena ada hikmah yang tersirat di dalamnya. Oleh karena itu Allah SWT berfirman yang artinya, akan tetapi tetaplah perkataan ketetapan dariku, yaitu ketetapan yang tidak akan berubah. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Ini merupakan janji Allah SWT yang pasti terlaksana,
tidak ada yang bisa menolaknya. Tentunya hal itu diiringi dengan adanya beberapa sebab, yaitu kekafiran ataupun kemaksiatan. Pada saat mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh pengharapan atas terkabulkannya doa mereka, Allah Azza wa Jalla menjawab permintaan tersebut dengan jawaban yang berbeda-beda, akan tetapi maknanya sama, yakni tidak mengabulkan permintaan mereka tersebut. Jawaban tersebut diantaranya terdapat pada lanjutan ayat yang kita bahas kali ini, yaitu firman Allah Azza wa Jalla. Maka rasakanlah siksa ini disebabkan kamu melupakan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan. As-Sajdah 14. Di dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla juga menjawab permintaan mereka dengan berfirman, bukankah kamu telah bersumpah dahulu ketika di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Ibrahim 44. Jawaban ini sekaligus sebagai celaan atas perkataan dan perbuatan mereka ketika di dunia. Allah Azza wa Jalla juga menjawab permintaan mereka pada surat Fatir ayat 36 dalam firman-Nya, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong. Fatir 37. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla telah melakukan iqamatul hujjah, menegakkan hujjah guna mematahkan alasan-alasan terhadap mereka dengan memberikan umur yang panjang kepada mereka yang cukup bagi mereka untuk memikirkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla ketika di dunia. Meskipun demikian, mereka tetap enggan memikirkan ayat-ayat tersebut. Mereka lebih memilih kekafiran daripada keimanan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.